Oke, kembali bersama Techie Teacher di sini. Kali ini kita akan belajar tentang lingkaran. Nah, sebenarnya apa sih itu bentuk lingkaran? Mari kita pelajari bersama. Jadi, lingkaran itu sebenarnya adalah sebuah bangun datar yang sisinya semua berjarak sama dari titik pusatnya. Nah, ini mungkin agak sedikit sulit untuk dibayangkan ya. Maka dari itu, kita akan sama-sama melihat sebuah video. Oke, jadi lingkaran itu seperti ini. Misalkan ada sebuah titik di tengah, lalu dari titik tersebut kita buat titik lain. Di sini kita buat warnanya merah, dengan jarak tertentu. Lalu kita buat sebuah titik lain dengan jarak yang sama, di sebelah titik yang sudah kita buat. Lalu di sebelahnya lagi, dan di sebelahnya lagi, dan di sebelahnya lagi, dan terus seperti itu. Maka dari situ kita bisa melihat bahwa bentuk yang dibuat oleh titik-titik merah tersebut akan menjadi sebuah bentuk lingkaran, di mana jarak dari titik hitam di tengah dengan titik merah semua berjarak sama. Oke, jadi sebenarnya lingkaran, ketika kita bandingkan dengan persegi panjang, ini adalah sebuah lingkaran dengan titik pusat di tengahnya, lalu sisinya. Nah, ketika kita membuat garis dari titik pusatnya ke sisi, lalu ada garis B, yang juga adalah garis dari titik pusat lingkaran ke sisi, kita bisa melihat bahwa panjang garis A sama dengan panjang garis B. Jadi, kedua garis tersebut sama panjang ya, dari titik pusatnya ke sisi. Nah, bagaimana dengan persegi panjang? Kita akan coba melihat persegi panjang. Misalkan ini titik pusatnya. Nah, ini adalah persegi panjang, itu sisinya. Nah, kita misalkan ini garis A, lalu ini garis B. Nah, kita bisa melihat garis A dan garis B, ya, atau jarak dari titik pusat ke sisi, itu tidak semuanya sama. Jadi di sini kita bisa melihat panjang garis A itu tidak sama atau berbeda dengan panjang garis B. Jadi di sini kita melihat bahwa lingkaran itu sebenarnya adalah sebuah bentuk bangun datar di mana jarak dari titik pusat ke sisinya itu semua berjarak sama. Begitu ya. Saya ulangi. Jadi lingkaran adalah sebuah bangun datar di mana jarak dari titik pusat ke sisinya itu memiliki jarak yang sama. Nah, jadi kita bisa mengartikan lingkaran seperti itu. Sedangkan kalau kita lihat bentuk lain seperti persegi panjang atau segitiga, ya, mereka tidak memiliki jarak yang sama dari titik pusat ke sisi-sisinya. Nah, salah satunya persegi panjang yang sudah kita lihat. Nah, lingkaran versus oval. Jadi sebenarnya mereka berdua adalah bentuk yang berbeda. Untuk lingkaran, bentuknya seperti ini. Untuk oval, bisa seperti ini, atau seperti ini. Nah, ada lagi yang dinamakan elips. Elips itu seperti ini bentuknya. Nah, kalau kalian melihat lingkaran itu bulat sempurna ya, rapi sekali. Begitu. Sedangkan kalau oval itu lonjong tidak teratur. Begitu. Nah, biasanya kita membuat oval itu dengan tangan begitu ya. Bukan dengan penggaris. Tapi kita biasanya buatnya dengan tangan tanpa bantuan alat apapun sehingga tidak teratur bentuknya. Nah, sedangkan elips itu adalah lonjong yang teratur. Nah, untuk membuat lingkaran dan elips tentunya pasti kita perlu menggunakan alat
untuk membuatnya menjadi lebih rapih seperti itu. Ya, jadi sebenarnya perbedaan antara lingkaran dengan oval itu adalah kalau lingkaran itu bulat sempurna, oval itu lonjong tidak teratur. Nah, sedangkan elips itu adalah lonjong yang teratur. Ya, untuk membuat lingkaran dan elips tentunya kita membutuhkan alat agar membuatnya sempurna atau rapih, begitu ya. Nah, apakah lingkaran itu hanya memiliki satu sisi? Oke, kita akan cari tahu dengan menggunakan program Adobe Illustrator. Mari kita lihat videonya. Oke, sekarang kita sudah berada di program Adobe Illustrator. Program ini biasanya digunakan orang untuk membuat desain majalah, desain spanduk, dan macam-macam lainnya. Nah, dengan program ini kita juga bisa melihat bagaimana atau seberapa banyak sisi yang dimiliki oleh sebuah lingkaran. Ini hanyalah salah satu demonstrasi untuk menunjukkan berapa banyak sisi yang dimiliki oleh sebuah lingkaran. Oke, kita mulai. Kita akan membuat sebuah poligon atau segi banyak. Segi banyak itu seperti segi 3, segi 4, segi 5 gitu ya. Kita klik. Nah, di sini kita bisa menentukan berapa banyak sisi yang kita ingin buat, misalkan segi 5. Kita klik OK, maka akan membuat segi 5 beraturan yang rapih, begitu ya. Nah, ini kita kesampingkan sedikit. Lalu kita buat bentuk lainnya, misalkan segi 8. Nah, kita lihat di sini dia punya 8 sisi ya. Nah, untuk segi banyak, kata sisi itu diartikan sebagai garis lurus. Ya, sebagai garis lurus yang dihubungkan pada titik-titik sudut. Nah, ini kan sudut nih. Tuh ya, ada 8 titik sudut pada segi 8. Sehingga memiliki 8 sisi. Nah, kita coba membuat bentuk lain. Misalkan kita membuat segi 10. Kita ketikkan 10. Oke. Nah, jadilah segi 10 yang rapih. Nah, dari ketiga bangun datar ini ya, atau segi banyak ini, ada segi 5, segi 8, dan segi 10. Tentu segi 10 lah yang paling mirip dengan lingkaran. Nah, bagaimana kalau kita naikkan jumlah sisinya? Misalkan kita tidak buat segi 10, kita buat segi 20. Kita lihat dia semakin mirip dengan lingkaran. Bagaimana kalau kita buat dia segi 40? Nah, kita bisa lihat di sini untuk segi 20 masih terlihat ya, titik-titik sudutnya tidak melengkung sempurna garisnya. Nah, sedangkan di segi 40 yang baru saja kita buat ini sudah tidak tampak terlihat titik-titik sudutnya ya, sudah sangat kecil sekali sehingga tidak kelihatan. Nah, bagaimana kalau kita buat segi 100? Wah, dia sangat tidak terlihat, sudah tidak terlihat lagi ya titik sudutnya ataupun garis sisi-sisinya yang kecil. Nah, dari demonstrasi ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa sebenarnya lingkaran itu adalah segi banyak yang memiliki sisi tidak terhingga. Karena semakin banyak sisinya, semakin dia akan membentuk garis melengkung. Seperti itu ya. Nah, sekali lagi ini hanyalah salah satu cara mendemonstrasikan bagaimana melihat banyaknya sisi pada sebuah bangun datar lingkaran. Ada berbagai cara lain untuk melihat banyak sisi pada lingkaran. Ini hanyalah salah satu dari beberapa cara tersebut.
Jadi sebenarnya ada berapa sih sisi lingkaran? Nah, ini sebenarnya pertanyaan yang tidak bisa dengan mudah dijawab karena ada banyak jawaban. Ada yang bilang satu sisi. Nah, ini kita menganggap sisi itu boleh garis melengkung. Nah, garis melengkung itu bisa dianggap sebuah sisi. Nah, maka kita bisa jawab lingkaran itu punya satu sisi. Gitu ya, karena satu garis melengkung. Ada juga yang jawab tidak terhingga. Seperti di demonstrasi kita di program Adobe Illustrator, kalau kita menganggap sisi itu adalah garis lurus dan kita bisa melihat bahwa ketika seginya amat sangat banyak, ya, tidak terhingga, kita akan bisa membentuk sebuah bentuk lingkaran. Itu kalau sisi adalah sebuah garis lurus. Nah, bisa juga dijawab 0. Karena ada yang bilang garis melengkung itu bukanlah sisi. Jadi, sebenarnya kita punya 3 jawaban. Dan semuanya betul. Bisa 1, bisa tidak terhingga, bahkan bisa dijawab 0. Ini karena setiap jawaban memiliki arti sisi yang berbeda-beda. Jadi, kalau nanti kamu ditanya, ada berapa sisi lingkaran? Nah, kamu boleh jawab 1, boleh jawab tidak terhingga, boleh juga dijawab 0. Tentunya kamu harus menjelaskan juga bahwa itu sangat tergantung pada arti kata sisi. Seperti itu, ya. Oke, kesimpulannya, jadi yang pertama, lingkaran adalah bangun datar yang jarak garis dari titik pusat ke sisinya semuanya sama panjang. Lalu yang kedua, lingkaran, oval, dan elips memiliki arti yang berbeda-beda. Jadi mereka bukan bentuk yang sama, ya. Yang ketiga, banyak sisi lingkaran itu sangat tergantung pada arti kata sisi. Kita bisa jawab 1, tidak terhingga, atau bahkan kita bisa jawab 0. Oke, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran kali ini. Dari matematika kita mengerti bahwa arti dari sesuatu hal itu sangat penting untuk diketahui. Oke, sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.